Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Kita percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan umatnya. Itu sebabnya Tuhan selalu menyediakan makanan dari sorga, karena kita butuh makan setiap hari, yaitu mana yang Tuhan sediakan. Percaya bahwa Tuhan selalu memberi makan untuk domba-dombanya. Hari ini apa yang Tuhan katakan? Mari kita mendengar apa yang firman berbicara kepada kita. Firman Tuhan dikatakan di Matius 6 mengenai hal kekhawatiran. Kita lihat sama-sama di ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan itu berdaulat di muka bumi. Kuasanya nyata bagi orang percaya. Yang Tuhan inginkan engkau tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu pemerintahnya ajaib, di luar nalar manusia. Kita tidak pernah bisa mengerti caranya Tuhan bekerja, karena Tuhan itu ajaib. Engkau harus tahu kebenarannya. Tuhan tahu segala sesuatu. Semua yang terjadi di muka bumi ada dalam kendalinya Tuhan. Engkau harus memahami, Tuhan itu selalu bekerja untuk menyatakan kedaulatannya. Kebenarannya nyata bagi orang percaya. Engkau percaya, engkau menerima janji Tuhan. Engkau mendapatkan apa yang kau percayai. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan mau engkau mengalami Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Itu sebabnya Tuhan berbicara jelas sekali. Dikatakan di Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan berbicara mengenai makanan jasmani, soal minuman, tetapi soal kuasa Roh Kudus, soal kebenaran, sejahtera, dan sukacita. Kita lihat bahwa kuasa Roh Kudus itu nyata bagi orang percaya. Tuhan selalu bekerja untuk menggenapi firman-Nya melalui Roh Allah. Roh Kudus udah dicurahkan di muka bumi. Engkau dipimpin oleh Roh Allah untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, untuk menerima pekerjaannya nyata bagi orang percaya. Roh Kudus itu menolong, selalu memberkati, selalu membawa kita untuk mengalami pertolongan tangan Tuhan. Itu sebabnya engkau harus percaya bagaimana Roh Allah menuntun, bagaimana Roh Allah bekerja, bagaimana Roh Allah berbicara. Engkau harus mengenal kebenarannya, mengerti pemerintahannya. Pekerjaan Allah dinyatakan oleh kuasa Allah.
Roh Allah memerintah di muka bumi. Kuasanya ajaib. Bahwa Roh Allah ini menuntun langkah-langkah orang yang berkenan pada Tuhan. Itu sebabnya nantikan Tuhan. Alami tuntunan Roh Allah. Roh Kudus bekerja untuk membuat engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Kita harus mengenal dengan benar. Saya akan ambil contoh bagaimana mengenal kebenaran, mengenal kerajaan Allah. Kita lihat pribadi Ayub. Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub tidak tahu kebenaran, belum mengenal kerajaan Allah, bagaimana pemerintahan Tuhan. Sewaktu ada iblis datang mendekat pada Tuhan, Tuhan memberitahu apakah memperhatikan Ayub, orang yang saleh. Dan iblis berbicara, Tuhan, kalau engkau cabut pagar perlindungannya, pasti dia mengutuki engkau. Tuhan izinkan. Tuhan tahu kapasitas Ayub. Tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatan manusia. Itu sebabnya Tuhan izinkan terjadi. Silakan ambil, tetapi tidak bisa mengambil nyawanya. Dan iblis bekerja untuk mencuri semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup Ayub yang selama ini dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Tuhan lepaskan pagarnya dan iblis bekerja menyerang. Sekali lagi, iblis itu mencuri dan mau membuat orang patah semangat. Tapi Ayub takut akan Tuhan dan sedang diuji seperti apa takutnya. Semua hartanya habis, dihabiskan oleh iblis. Bukan hanya harta saja, anaknya pun mati. Iblis bekerja untuk membuat Ayub bisa mengutuki Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ini yang luar biasa. Kita lihat sama-sama Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Kita lihat bencana yang dialami oleh Ayub. Ayub tidak melakukan pelanggaran dosa dengan mulutnya. Dia nggak menuduh Allah kurang patut. Dan dia mengatakan Allah yang mengambil. Sebenarnya bukan Allah, karena dia belum mengenal Tuhan. Iblis yang mengambil, karena iblis membujuk Tuhan untuk melepaskan pagar perlindungannya, sehingga dia bisa menjamah semua hartanya. Dan kita tahu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia tidak mengutuki Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Sekali lagi iblis datang pada Tuhan, coba pagar perlindungannya diangkat, dia akan menjamah tubuhnya. Dan Tuhan izinkan. Dan apa yang terjadi? Ayub penuh dengan borok. Dan dari telapak kaki sampai kepala, hancur kehidupannya. Dan ini yang terjadi. Kita lihat lagi ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu Ayub takut akan Tuhan. Tetap hidupnya tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Tetapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu kebenarannya, bahwa Tuhan tidak memberikan yang buruk. Tuhan selalu memberikan terbaik, karena Tuhan hanya punya yang terbaik. Yang buruk bukan dari Tuhan. Tapi belum mengerti, belum mengenal. Karena apa? Dikatakan di Ayub 4 ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ayub bersandar kepada kemampuannya, kekuatannya sendiri. Karena dia takut akan Tuhan, dia bersandar dengan kekuatannya untuk takut akan Tuhan, supaya diselamatkan. Ayub belum tahu kebenaran. Di ayat selanjutnya dikatakan,
dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Ayub berharap atas perbuatannya, atas kesalehannya, bukan berharap penuh kepada kemampuannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, hanya tahu tentang Tuhan. Pastikan hidupmu mengenal Tuhan, tahu kebenarannya, tahu kerajaan Allah. Saya menjadi Kristen bukan karena agama. Saya mengenal Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Demikian juga umat Tuhan harus mengenal Allahnya. Hanya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Apa yang terjadi? Ayub membela dirinya karena dia selalu melakukan apa yang benar, yang saleh. Takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Tetapi mengapa bencana terjadi dalam kehidupan Ayub? Dan Ayub mengutuki dirinya sendiri. Mengapa dia dilahirkan? Dia mulai membuat keadaan ini tidak menyenangkan, tidak bisa menikmati hidup, karena dia tahu tangan Tuhan bekerja untuk menekan dia. Bukan Tuhan yang bekerja. Ayub belum mengenal kebenaran. Sekali lagi, Tuhan menyingkapkan pada Ayub untuk mengenal kebenarannya. Kita lihat apa yang dikatakan di Ayub 38. Kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Tuhan menghadapi Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat 2. Ayub 38 ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Banyak orang berbicara tanpa pengertian, tanpa pengetahuan. Tuhan itu tahu segala sesuatu karena dia berdaulat. Itu sebabnya orang yang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh aman hidupnya. Karena Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan mengerti apa yang akan terjadi. Tuhan sudah melihat semuanya. Pastikan engkau mengenal kebenarannya, bahwa hidup ini aman di dalam Tuhan. Itu sebab Tuhan mempertanya pada Ayub, engkau berkata-kata, apa kau punya pengertian dalam perkataannya? Ayat yang ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Manusia tidak tahu apa-apa. Hanya Tuhan yang Maha tahu. Ketahuilah, hidup ini mutlak bergantung kepada apa yang Tuhan anugerahkan. Kalau Tuhan tidak anugerahkan, kita nggak punya apa-apa. Tuhan yang memberi semuanya. Pastikan hidup ini karena pemberian dari Tuhan. Pewahyuan, penyingkapan Tuhan yang memberi. Bukan karena kita hebat. Kita tidak memiliki apapun. Kita miskin di hadapan Tuhan. Hidup karena kasih karunia. Hidup karena pemberian. Apa yang Tuhan singkapkan, itulah yang menuntun langkah kita. Itu supaya hidup bergantung pada Roh Kudus. Minta Tuhan singkapkan senantiasa. Kalau Tuhan tidak singkapkan, artinya Tuhan tidak menganugerahkan kita untuk mengerti, untuk memahami, hidup untuk mengenal kebenaran. Minta kepada Bapa di surga untuk menyingkapkan segala hal yang kita tidak tahu, supaya kita berjalan di dalam jalan yang benar, tidak tersesat. Minta pengertiannya. Engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Persekutuan intim dengan Tuhan yang akan menyingkapkan hidupmu. Dan ini yang terjadi setelah Ayub mengerti, mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Kita lihat Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mulai mengenal Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan rancangannya. Ketetapan Tuhan ajaib. Apa yang telah Tuhan tetapkan pasti terjadi. Ayat ketiga, firman-Mu, siapakah yang menyelupungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku
Akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sudah mengerti? Hidup harus mengenal kebenaran, mengenal pribadinya Tuhan secara pribadi. Allah itu hidup, Tuhan itu nyata, bisa dialami. Sia-sia engkau beribadah tidak mengalami Tuhan, hanya tahu Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, tapi tidak mengalami pribadinya Tuhan. Itu sebabnya hidup ini selalu khawatir dan takut. Kalau engkau tahu kebenarannya, seperti apa kuasanya, Tuhan itu nyata bagi orang percaya, dan engkau pasti aman, karena engkau mengerti hidup di tangan Tuhan itu ajaib. Tuhan berperkara untuk umatnya, Tuhan membela umatnya. Lihat keajaiban-keajaiban Tuhan melalui perjalanan hidup umat perjanjian. Bagaimana Israel ditolong oleh Tuhan. Tidak mungkin Israel bisa keluar dari Mesir. Tangan Tuhan yang bekerja membuat hidupnya ajaib. Tidak mungkin ada umat Tuhan kalau Tuhan tidak bekerja secara ajaib. Bagaimana Abraham bisa melahirkan Ishak di masa tua? Tuhan itu punya kuasa. Janji Tuhan selalu digenapi. Mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Engkau harus mengenal secara pribadi, seperti Abraham mengenal Tuhan. Dia percaya, meskipun gak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, sebab Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Tuhan membuat Abraham untuk mengalami mujizat di masa tua yang tidak mungkin bagi manusia. Abraham punya keturunan Ishak. Anak perjanjian dilahirkan. Mujizat nyata bagi umat perjanjian. Kita sebagai umatnya, kita harus percaya, kita harus tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahwa umat Tuhan memerintah di muka bumi. Kuasa Tuhan nyata bagi anak-anak Tuhan. Pekerjaannya dinyatakan sejak dari semula. Bagaimana Ishak dipenuhi dengan mujizat demi mujizat. Hidupnya ditolong oleh Tuhan sampai memiliki keturunan. Lahirlah Yakub dan menjadi Israel dan menjadi bangsa yang besar. Tuhan pelihara bangsa ini. Tuhan bekerja untuk menetapkan ketetapannya ada di bangsa Israel. Melalui umatku, namaku akan ditinggikan. Kita percaya suatu engkau menjadi orang yang mengenal Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, tahu kerajaan Allah. Melalui hidupmu, bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan, karena akan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Kuatkan, teguhkan hatimu hari ini. Engkau yang belajar untuk mengenal kebenaran, mengenal kerajaan Allah, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hanya teguhkan, kuatkan hatimu. Allahmu hidup, nyata, dapat dialami, dapat dilihat, bahwa pekerjaannya tidak pernah gagal. Semua yang difirmankannya pasti terjadi. Engkau akan menggenapi firman itu, dan engkau akan menyatakan kemuliaannya. Teguhkan hatimu bahwa hari ini Tuhan berbicara untuk engkau tidak khawatir, mengenal Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alami kebenaran demi kebenaran. Mengerti pemerintahnya Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada yang mustahil. Teguhkan, kuatkan hatimu. Mari kita hampiri Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah umat perjanjian. Buat hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Buat kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Buat kami untuk mengalami pertolongan tangan Tuhan. Bahwa Engkau nyata bagi orang percaya. Buat kami memahami dan mengerti kuasa-Mu sungguh ajaib bagi kami. Nyatakan, wahyukan bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu apa-apa. Kami butuh pewahyuan dari sorga. Tuhan menjamah hati kami. Roh Kudus, Engkau beracara saat ini. Menjamah hati kami. Membuka mata kami untuk melihat. Membuka telinga kami untuk mendengar. Dan membuat hati kami memahami kebenaran. Pemerintahan-Mu sungguh ajaib. Mutlak,
tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Apa yang Tuhan tetapkan pasti terjadi. Kami melihat bagaimana Ayub mengalami pertolongan tangan Tuhan. Tuhan menuntun Ayub untuk mengalami dan melihat Tuhan secara pribadi. Sehingga ada pengenalan, kebenaran disingkapkan. Buat kami selalu mengalami penyingkapan, mengenal kebenaran, mengenal Tuhan secara pribadi. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan. Dan Engkau sudah memberikan kami roh penolong, Roh Kudus. Tolong kami, karena kerajaan Allah penuh dengan kuasa. Kuasanya dinyatakan. Engkau memberikan pewahyuan, pemahaman setiap hari kepada kami. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan, untuk menerima kuasa Maha Tinggi, untuk dijadikan umat perjanjian yang akan menyatakan kemuliaan Bapa di muka bumi. Bapa, kuduskan umat-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kami dikuduskan dalam kebenaran, untuk kami melihat dan mengalami kebenaran. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.